Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bahas mengenai organisasi pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia diwarnai munculnya berbagai organisasi. Pergerakan tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Kemudian, organisasi tersebut memiliki strategi yang bervariasi. Ada yang bersifat kooperatif dan ada yang bersifat non-kooperatif. Kita jelaskan di sini yang kooperatif itu seperti apa dan yang non-kooperatif itu seperti apa. Perjuangan kooperatif artinya adalah perjuangan yang sifatnya moderat atau lunak dan masih bersedia bekerjasama dengan para penjajahan. Kemudian, perjuangan yang non-kooperatif artinya perjuangan yang sifatnya itu keras dan tidak bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintahan penjajahan. Akan tetapi, kedua strategi tersebut, keduanya itu juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Untuk organisasi kita bahas di slide yang berikutnya. Yang pertama, yang kita bahas dulu adalah organisasi Budi Utomo. Politik etis banyak melahirkan golongan terpelajar yang menyadari bahwa pentingnya pendidikan dalam menentang sebuah penjajahan. Tetapi, hal tersebut terhambat oleh sebuah kemiskinan, sehingga anak-anak terhambat pula untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Maka dari itu, muncullah keprihatinan dari Dr. Wahidin, sehingga pada tahun 1906 sampai 1907, bersama siswa Stovia, salah satunya adalah Sutomo, berkeliling ke Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha ini mendapatkan sebuah simpati dari kalangan masyarakat, yang akhirnya Sutomo dengan kawan-kawannya ini mendirikan sebuah organisasi yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan dari organisasi Budi Utomo ini adalah meningkatkan sebuah pengajaran bagi orang Jawa, serta berusaha untuk membangkitkan kembali kebudayaan Jawa. Organisasi selanjutnya adalah Sarekat Islam atau juga disebut dengan SI. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Tujuannya membuat front melawan penghinaan rakyat bumi putra serta membentuk kemandirian ekonomi pengusaha pribumi. Kemudian, pada tahun 1912, pemimpin yang baru Hos Cokro Aminoto, organisasi ini berganti nama Sarekat Islam atau juga disebut dengan SI. Salah satu tujuan dari pergantian tersebut adalah memperluas dan menambahkan bidang politik untuk menentang ketidakadilan kolonial atau Belanda. Akhirnya, SI berubah menjadi partai politik dan mengirim wakilnya ke Volkskrant. Pada tahun 1918, terjadi pergolakan di tubuh SI, yaitu masuknya ajaran Marxisme di bawah Semaun dan Darsono. Hal tersebut membuat debat antara Agus Salim, Muiz, dan Semaun dan Tan Malaka. Kemudian, pada tahun 1921, organisasi ini terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. Untuk yang SI Merah pada tahun 1924 menjadi Partai Komunis nantinya. Kemudian untuk SI Putih pada tahun 1927 itu nantinya akan menjadi Partai Sarekat Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah organisasi Indus Party atau IP. IP ini didirikan oleh 3 serangkai. Tujuan dari IP ini adalah menghapuskan kolonialisme atau penjajahan yang mengeksploitasi rakyat dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang lebih baik atau kehidupan yang merdeka. Sistem keanggotaan ini aktif mengkritiki kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Organisasi selanjutnya yang non-kooperatif yaitu adalah Perhimpunan Indonesia. Berdirinya Perhimpunan Indonesia berawal dari didirikan Indisverenigd atau IV pada tahun 1908 di Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Kesayangan dan W.R. Noto Suroto. Organisasi ini bertujuan sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda untuk membicarakan persoalan yang ada di tanah air.
Pada tahun 1925, perkumpulan ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Aktifnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta yang menjadi ketua PI membuat perkumpulan ini semakin disorot dunia. Pergerakan PI ini dianggap radikal oleh kolonial karena posisi mereka tanpa ikatan sosial politik tertentu, sehingga mereka tidak khawatir dalam bertindak untuk melawan Belanda. Selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia. Munculnya partai ini bermula dengan datangnya Senefit ke Indonesia pada tahun 1913. Ia adalah seorang sosialis yang aktif dalam organisasi ISDV, didirikan oleh Hans Levit bersama Brand Teder, kemudian Dekker, dan Brixma pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang. Pada tahun 1916, ISDV gencar melancarkan politik infiltrasi atau menyusup yang mempengaruhi SI, Sarekat Islam yang tadi ya. Kemudian bahkan pemimpin SI seperti Darsono dan Semaun berhasil dipengaruhi oleh Snelflit. Hal tersebut membuat SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang dipimpin Hos Cokro Aminoto dan SI Merah dipimpin oleh Semaun. Bersama ISDV ini, SI Merah mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai ini diketuai oleh Semaun dan wakilnya Darsono, serta didukung oleh tokoh lainnya seperti Tan Malaka, Musso, dan Alimin. Setelah menjadi besar pada tahun 1926, PKI ini percaya diri untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di bawah Alimin. Setelah pemberontakan ini, pemerintahan kolonial menyatakan partai terlarang karena aksi-aksinya yang militan tersebut dan revolusionernya mengganggu otoritas dari Belanda. Akhirnya PKI dinyatakan organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pendirian PNI ini berawal dari pemikiran orang Algemeen Studi Club yang ada di Bandung. Di antaranya adalah IR Soekarno, Sunario, Cipto Mangkusumo, dan Iskat Cokro Hadisuryo. Mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia setelah Partai Komunis yang tadi itu dilarang oleh Belanda. Maka perlu adanya tempat baru untuk menampung aspirasi rakyat, makanya didirikan Partai PNI ini. Perjuangan PNI mendapatkan titik yang lebih cerah pada tanggal 17-18 Desember 1927 berhasil mempelopori terbentuknya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Perjalanan PNI ini dianggap membahayakan kedudukan Belanda. Maka dari itu, tokoh dari PNI ini ditangkap oleh Belanda atau ditawan oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1930, IR Soekarno mengajukan pidato pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Selanjutnya adalah Partai Indonesia atau Partindo. Partai Indonesia atau Partindo didirikan di Jakarta 30 April 1931. Organisasi ini dibentuk oleh Sartono sewaktu menjabat menjadi ketua PNI. Tujuan Partindo ini sama dengan PNI yang sebelumnya, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Pada perjuangannya, organisasi ini menerapkan sistem non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda, yang artinya adalah tidak mau bergabung dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini pembahasan mengenai organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Mungkin jika ada kekurangan atau yang belum jelas atau ada yang ditambahkan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.